pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firman Samadi, SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini atau di dalam video ini, Pak Iman akan menjelaskan tentang materi bagian 3 unit 5 yang berjudulkan stereotip, diskriminasi dan bullying pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di fase F atau kelas 11. Sebelum Pak Iman menjelaskan materi pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Bapak berikan kepada kalian dapat kalian cerna dengan baik. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman bersih, bahkan berdoa selesai. Sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan juga terkait bukunya, alat tulisnya, internetnya dan sebagainya agar disiapkan, yang mana dapat menunjang proses KBM pada video ini. Langsung saja, kita tahu negara kita, Indonesia tercinta, ini seperti yang Pak Iman bilang kemarin, beragam, mempunyai keanekaragaman dan membuat yang namanya paham kebinekaan atau mempunyai paham kebinekaan. Ini yang harus kita jaga, rawat, ya kan? Dan kita selaraskan antara keberagaman ini dan kebinekaan. Tentunya ini semua mempunyai efek, yaitu ikatan. Terdapat ikatan yang kuat antara kebinekaan dan keberagaman budaya, yang mana dalamnya terdapat tradisi ya pada negara kita. Ini punya ikatan yang kuat seperti itu. Namun yang perlu kita sadari, ini semua tidak lepas dari SDM kita. Jadi ikatan yang terdapat di dalam sumber daya manusia yang ada pada negara kita seperti itu. Namun yang perlu kita sadari adalah adanya perkembangan zaman, yang mana seperti yang Pak Iman bilang kemarin, perkembangan zaman juga mempunyai tren atau gaya hidup lah seperti itu, yang mana di setiap zamannya berbeda-beda. Ini harus kita waspadai ya. Tentunya mengapa harus kita waspadai? Ini tentunya akan menghasilkan atau berpotensi intoleransi, yang mana ini merupakan kebalikan dari apa yang kita gagas, apa yang dari negara kita gagas, yaitu toleransi. Tentunya ini sangat membahayakan ikatan yang terjadi di dalam negara kita antara kebinekaan dan keberagaman itu tadi ya. Jadi itu membahayakan itu semua, dan juga dapat merusak antara keberagaman dan kebinekaan dari negara kita. Ini harus kita waspadai ya kan, jangan sampai perkembangan zaman menggerus negara kita. Jadi kita terlena dengan perkembangan zaman. Ini yang perlu kita sadari, kita pikirkan secara bersama agar bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan dan baik, tanpa melupakan negara kita, tanpa melupakan identitas negara kita seperti itu. Seperti apa intoleransinya itu? Seperti adanya sikap stereotip, diskriminasi, prasangka, bullying atau perundungan. Ini merupakan contoh dari intoleransi, yang mana ini semua sering negara kita atau masyarakat kita atau pemerintah dan warga negara yang ada dalam negara kita seringkali kita tidak sadari dan menyepelekan. Ketika sudah menyadari, disepelekan. Nah, ini yang tidak boleh. Sering banget tidak disadari dan disepelekan. Ini yang menurut saya perlu menjadi refleksi kita
bagaimana kita bisa menjaga identitas negara kita. Ini perbuatan yang harus kita jauhi ya tentunya ya. Dengan tidak menyadari, dengan menyepelekan, ini harus kita hindari perbuatan seperti ini. Tentunya mengapa harus kita hindari? Karena ini semua jika menyepelekan apa yang Pak Iwan bilang, ini akan menyebabkan disintegrasi nasional atau perpecahan secara nasional. Jadi ruang lingkupnya sangat luas tentunya. Demikian, inilah yang harus kita sadari, kita pelajari, kita renungkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa memfilter perkembangan zaman itu. Tentunya harus kita hadapi dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai negara kita, yaitu yang terkandung dalam Pancasila, seperti itu. Ini harus kita filter, jangan sampai kita terjerumus di dalam perkembangan zaman yang mengakibatkan ini stereotip, diskriminasi dan sebagainya. Tentunya mengapa kalau kita harus memfilter ini? Tentunya agar menjaga eksistensi dari negara kita, agar negara kita berkembang, kebudayaan kita berkembang, diakui oleh negara, kita bisa hidup damai, sentosa, rukun, tanpa ada perpecahan. Ini yang termasuk eksistensi negara kita terus berkembang. Ini manfaatnya karena ketika kita sudah memfilter itu tadi. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi ini. Tentunya di slide selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Jika ada tanyakan, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Seperti yang Pak Iwan bilang, pertama ada stereotip. Stereotip itu apa? Ini, silahkan dibaca ya. Ini stereotip itu merupakan pandangan atau penilaian terhadap satu kelompok ya, yang membawa harapan pada seperti apa individu. Silahkan dibaca sendiri. Tentunya proses munculnya stereotip ini dapat mengaruhi informasi berbagai mengenai seseorang dan bagaimana informasi diinterpretasikan. Ini proses munculnya stereotip ya, silakan dibaca sendiri. Saya beri contoh sederhananya ya, perbuatan stereotip itu misal ada anak yang bernama X. Nah, dan X ini kan dia kan hidup bersosial, artinya tidak bisa lepas dari orang lain atau masyarakat. Ketika orang lain atau masyarakat itu mengenal ini, ternyata anak X ini, anak yang bernama X ini punya tato nih, tato banyak sekali di tangannya, di lengan tangannya. Tentunya orang lain yang tidak punya tato tentunya atau masyarakat umum akan berstereotip, akan menganggap bahwasanya anak ini, wah anak ini jangan-jangan nggak baik ya, kurang perhatian ya dari orang tuanya atau gimana. Nah, muncul prasangka itu yang berembus di kalangan masyarakat itu sendiri. Misal di dalam masyarakat ada si A, si B, si C, si D. Nah, si A sampai si D ini mereka membicarakan si X yang punya tato, yang mana tentunya negatif, pembicaraannya mengarah ke bahwasanya X ini adalah anak yang negatif. Inilah yang dinamakan stereotip, karena hanya masih berupa anggapan atau asumsi sementara, karena belum mengenal, karena dia masyarakat umum atau orang lain ini hanya mengenal sekilas dari si X ini. Oh, karena dia punya tato, tentunya mereka dalam hal ini orang lain dan masyarakat umum menganggap si X ini anak yang negatif, dalam pengertian anak yang nakal, anak yang kurang pendidikan dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan stereotip. Selanjutnya berbicara tentang bullying atau perundungan. Nah, bullying atau perundungan ini sebenarnya sesuatu yang sama, bullying dan perundungan. Tetapi banyak di antara kita banyak yang salah. Yang lagi
Saya ulangi lagi ya. Namun banyak di antara kita, termasuk saya sendiri ya, ini yang salah mengartikan bullying atau perundungan itu sendiri. Biasanya ketika orang membicarakan orang lain, itu apa-apa disangkut pautkan terkait bully. Kamu membuli nih, jangan dibully, jangan dibully. Itu bukan pembulian. Itu mungkin adalah stereotip karena berasumsi. Ini harus kita luruskan pemahamannya terkait bullying. Bullying ini ya, menurut dari laman kementerian ya, bullying artinya menggertak atau mengganggu orang yang lebih lemah. Sementara bullying sendiri dimaksudkan suatu keadaan yang berupa perilaku negatif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Demikian, ada tiga poin utama dari bullying. Misal adanya perilaku negatif yang dilakukan sengaja, adanya pengulangan bullying terhadap korban, dan adanya keseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku bullying. Pak Iman beri contoh sederhana seperti ini. Misal ada X tadi ya, X bersosialisasi dengan masyarakat umum mengenal X atau orang lain mengenal X. X ini tidak memiliki ciri yang aneh, misal katakan seperti itu. Tetapi masyarakat atau orang lain menganggap si X ini berbeda dengan mereka. Mungkin karena sukunya atau apa, saya kurang tahu. Jadi banyak sekali faktornya sehingga menganggap si X ini berbeda. Ini langsung dinilai, kalau itu dikatakan bullying, masyarakat ini langsung menilai si X ini dengan tindakan langsung, baik secara verbal maupun non verbal. Nah, tindakan langsung ini dilakukan secara berulang, jadi tidak sekali itu doang. Setiap ketemu si X dikata-katain, wah ini jelek, misal besoknya lagi dikatakan, wah ini jelek, wah ini jelek, wah ini nggak pernah mandi, seperti ini, seperti itu. Ini merupakan tindakan langsung yang dilakukan secara berulang. Tindakan yang dilakukan masyarakat ini, atau contoh yang ada di dalam PowerPoint slide ini, merupakan contoh dari bullying karena melakukan tindakan secara langsung dan berulang-ulang. Inilah yang dinamakan bullying. Jadi bisa dibedakan ya antara yang tadi, yang stereotip itu hanya diasumsi atau anggapan sementara bullying sudah masuk ke tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, baik secara verbal maupun non verbal. Verbal itu misal dengan ucapan, non verbal dengan tindakan. Misal kalau tindakan, ada nih anak kebetulan kulitnya hitam banget, mohon maaf ya, ini hanya contoh. Temennya itu berlagak seperti keras, misal dilakukan hari itu, besoknya sama temennya itu. Nah, ini merupakan tindakan non verbal. Jadi dia berupa tindakan yang mana untuk menyakiti hati si X. Inilah yang dinamakan bullying, pembulian atau perundungan. Selanjutnya kita akan membahas terkait diskriminasi. Apa sih bedanya diskriminasi dan bullying itu tadi? Diskriminasi itu merupakan tindakan, sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan itu ya, untuk menyudutkan golongan lain atau orang lain. Sudah jelas, ini tujuannya untuk menyudutkan, menyalahkan atau melarang orang lain. Silahkan dibaca sendiri ya. Langsung saja Pak Iman beri contoh. Misal ini. Nah, tadi ada masyarakat atau orang lain mengenal si X. Kebetulan si X ini dianggap berbeda oleh mereka, oleh masyarakat lain atau masyarakat umum. Ini langsung dinilai. Bedanya kalau yang pembulian tadi itu hanya tindakan verbal, hanya berbuat ucapan, jelek, apa gitu, langsung menilai negatif. Kalau diskriminasi dia ada tindakannya ada misal pelarangan, penyudutan dan lain sebagainya. Inilah tindakan ini yang dilakukan secara berulang-ulang. Misal si X
masuk di kampung desanya masyarakat A, yang mana masyarakat A ini tidak senang dengan si X yang berbeda. Ini dilarang si X, pokoknya kalau ada X, kalau ada anak yang bernama X dengan ciri-ciri ini tidak boleh masuk di desa ini. Nah, ini namanya diskriminasi, atau gara-gara si X inilah desa kita jadi miskin misal. Ini merupakan contoh dari diskriminasi. Jadi itu ya yang bisa Pak Iman berikan ya. Selanjutnya ada tugas kelompok, silakan dibaca. Jadi stereotip nama suku, stereotip, kasih alasan dan faktor penyebab dari mengapa kok muncul stereotip itu, dan diberi alasan. Ini semua ditulis di kertas folio bergaris. Jika ada ditanyakan silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Saya rasa itu yang bisa Pak Iman sampaikan untuk materi video ini. Jika ada ditanyakan silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mr. EM to educate people.